Baik, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan selamat datang sekali lagi untuk rekan media yang saya hormati, yang saya cintai, dan juga teman-teman dan sahabat saya yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di acara syukuran sederhana dari Satu Hari Sempurna launching album persembahan dari JK Records dan juga seluruh tim JK Records yang sudah sangat bekerja keras mulai dari awal hingga sampai sekarang. Saya hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa mereka pun mungkin ini tidak akan bisa terwujud dengan baik. Sebenarnya singkat cerita, saya bertemu dengan Mas Nyo itu sebelum pandemi ya, kurang lebih mungkin 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu ya kurang lebih, yang dimana pertama kali Mbak Winda, salah satu dari JK Records, menelpon saya awalnya untuk diajak project untuk duet dengan Maria Angelina, karena memang seperti diketahui mungkin saya spesialisasinya membawakan lagu-lagu lama ya, lagu-lagu lawas dulu ya, yang di recycle ulang, dan akhirnya dapat tawaran untuk duet dengan seorang legend Maria Angelina. Pada saat itu saya sangat merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali mendapatkan kesempatan itu. Nah, mulai berawal dari project diajak duetnya dengan Maria, lalu berujung dipinanglah saya untuk dibuatkan satu album. Jadi juga saya nggak nyangka ya, karena saya ngerasa bahwa perjalanan karir saya sampai saat ini ya bisa dibilang saya terus masih berjuang dan berusaha bagaimana saya bisa bertahan di dunia industri ini. Walaupun banyak sekali pendatang-pendatang baru, adik-adik junior saya yang luar biasa sekali ya, dan zamannya juga sekarang ya memang berdatangan terus ya, tapi saya tetap optimis dan saya harus yakin bahwa ini adalah sebuah niat baik. Saya tulus di sini untuk berkarya, dan semoga karya ini bisa diterima dengan baik. Tidak semua orang juga harus menyukai sebuah karya ya. Jadi balik lagi ke pendengar dan pecinta musik. Jadi saya serahkan semuanya. Tapi semoga lagu Satu Hari Sempurna ini bisa menjadi satu inspirasi dan bermanfaat, tidak hanya saya saja, tetapi juga untuk teman-teman di luar sana. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Lucky atas sambutan dan Oke, makasih Mas. Saya coba jawab. Dalam dunia itu nggak ada yang bisa menjamin kalau itu akan berhasil ya, kecuali yang di atas. Jadi kita pekerja seni, kita hanya bikin we do our part. Jadi kita hanya melakukan sesuatu yang kita bisa. Kalau misalnya mungkin penulis hanya bisa menulis, ya dia tidak akan berhenti menulis. Begitupun kita pekerja seni, kita tetap akan berkarya terus. Masalah itu laku atau tidak laku itu tergantung dari yang di atas, karena rezeki bukan kita ngatur. Tapi untuk tadi ada pertanyaan bagus, kenapa JK Record istilahnya warna baru ya dengan adanya Lucky ini? Sebenarnya sih saya sudah lama, sejak zaman digital begini, kita sangat berterima kasih dengan musik yang dikemas dalam digital, because nggak mungkin ada orang nyari katalog lama itu pergi ke toko CD. Mereka pasti akan nyarinya lewat digital, yang mana itu ada di dalam handphone, di gadget, lebih gampang gitu, lebih efisien, lebih hemat waktu. Nah, tapi kita tidak bisa mengenang terus gitu, kita harus move on. Kita nggak bisa dengan lagu-lagu lama terus, katalog lama terus gitu. Jadi makanya yang dulu JK Record itu ingat musik pop, ingat JK Record, sekarang kita sudah ubah menjadi semua musik ada di sini. Nah, untuk merubah itu kita butuh satu role model. Sebenarnya ada beberapa role model yang sudah kita lakukan, cuman mungkin yaitu tadi kita tetap berkarya karena nggak ada yang bisa menjamin apakah itu meledak atau enggak, itu urusan yang di atas. Jadi kita hanya melakukan bagian kita. Nah, kebetulan kontennya Lucky ini memang secara genre memang tetap pop, tapi berbeda banget dengan genre-nya musiknya JK dulu. Sebenarnya yang mempertanyakan bukan cuma Mas aja sih, dari kita ada fanbase ya, hampir 400.000 orang fanbase, namanya Sobat JK. Dulunya namanya JK Mania, sekarang berubah menjadi Sobat JK. Mereka juga menanyakan, kok JK sekarang musiknya kayak begini ya gitu.
Saya bilang yang lama tetap ada, kita panggilnya JK Klasik. Yang baru ya kita harus move on, karena namanya karya seni kan kita nggak bisa kurung harus di situ terus kan. Gitu. Kecuali karya seni yang dibisniskan yang harus dikurung di situ terus. Jadi sorry saya bukannya gimana karena memang basically saya juga musik gitu. Jadi saya ngerti teman-teman di sana yang senasib pekerja seni gitu. Kita tahu bahwa zaman sulit kayak begini tetap kita harus berkarya. Kita nggak tahu, maybe one day itu akan jadi sesuatu, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita tidak pernah berkarya, kita tidak pernah, yang pasti kita tidak pernah tahu itu hasilnya. Tapi kalau kita berkarya, masih ada kesempatan untuk kita bisa berhasil. Gitu. Itu sih jawabannya Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Makasih Mas Dimas. Di situ memang ada beberapa nama-nama asing, bukan karena saya sok ke baratan, karena memang saya memang dulu pernah diberi kesempatan kuliah di luar. Jadi itu memang the power of connection. Jadi itu teman-teman saya dulu waktu di luar, yang kebetulan mereka ada tinggal di beberapa negara. Jadi saya minta, one day saya bukan telepon sih, saya email mereka. Saya bilang, guys, gua ada produksi ini, kira-kira lu bisa ada slot kah untuk bantu gini-gini, dan kebanyakan mereka menyanggupi dan mereka bilang oke. Cuman ya karena di tengah kesibukannya mereka, kita harus atur waktu ya. Mungkin mereka yang bilang bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu gitu. Dan mereka itu kompeten di bidangnya sih. Jadi kayak di lagu Satu Hari Sempurna ini memang itu kan kita pakai virtual orchestra ya. Nah, yang melakukan itu biasa yang bikin cinematic film series gitu. Masuk Disney itu kliennya dia. Jadi kebetulan saya sangat bersyukur bisa kerjasama dengan mereka ya. Kalau ditanya kenalnya dari mana ya itu teman saya. Saya rasa itu cukup menjawabnya. Gampang sih. Kita kirim filenya pakai platform yang untuk sending file besar itu loh ya, kayak something like a WeTransfer gitu atau Google Drive gitu. Kita kan bisa pakai itu. Jadi kalau filenya kan nggak sampai 2 giga ya. Kalau file orkes besar sih 4 giga lebih waktu itu. Ya tetap dikirim lewat situ ya. Kita harus dapat koneksi yang bagus, koneksi internet yang bagus. Pada saat kirimnya kan kita kirim cuma stereo track. Saya kirim sessionnya karena kita kebetulan digital audio workstation DAW-nya yang kita pakai sama yang dia pakai itu berbeda. Jadi kita kirim file audio WAV-nya, lalu saya kirim part-nya ke mereka supaya mereka nggak bingung nih bagiannya apa gitu. Nah terus saya jelasin juga di email saya maunya gimana, saya kasih beberapa referensi musik, terus saya komunikasi lah lewat WhatsApp atau lewat email. Terus kita kirim pakai WeTransfer, pakai Google Drive, tergantung berapa besar filenya. Jadi kalau misalnya udah nanti dia udah selesai, dia akan kasih demo dulu. Begitu mereka bilang, saya bilang oke, ini udah oke nih, nggak ada revisi lagi. Ya sudah, mereka tinggal kirim stamps-nya. Nah stamps-nya itu yang kemungkinan besar, bisa sampai 4 sampai 5 giga ya satu lagu. Itu aja sih. Makasih Mas. Pertanyaannya bagus ya. Saya kenal Lucky itu waktu Lucky rilis album pertama ya, kalau nggak salah Lucky Sings Brewery. Ya, itu kebetulan saya bukan bantu di project itu, tapi saya bantu label yang merilis albumnya Lucky itu. Sebenarnya kalau nggak salah Lucky ada album terakhir yang nggak pernah rilis kan di situ. Nah, saya kenal Lucky dari situ. Lalu ada satu ENR-nya dari label itu bilang sama saya bahwa Mas, Lucky udah nggak di kita, ini vokalnya bagus loh, bilang gitu. Nah, zaman dulu, maaf ya Lucky terkenalnya tuh dia nge-cover lagu orang, dan Lucky nge-cover lagu Blurry dia nge-cover. Terus waktu itu saya ada project Ria Angelina
ini saya bilang kalau diduetin sama anak yang sekarang, bukan yang zamannya Ria, kayaknya lebih bagus gitu. Saya coba ngobrol sama Lucky. Saya udah tahu kalau saya bakal kemungkinan 50% ditolak, 50% dia akan bilang iya, saya bilang. Karena kan lagunya lagu lama ya. Maksudnya musiknya jenis musiknya lama gitu. Nah cuman akhirnya saya ngobrol, akhirnya tuh saya bilang begini, Ki, tapi jangan nyanyinya jangan full power ya, karena kebanting nanti. Saya bilang, jadi kamu harus bisa ngimbangin gini. Iya. Oke, akhirnya project itu jalan dan responnya bagus. Kemarin juga kita diminta sama Smo ya untuk bikin karaoke-nya. Terus sudah habis itu setengah 12 malam ya, saya telepon Lucky, saya bilang begini, Ki, satu dunia nih tahu kalau kamu nge-cover lagu orang, kamu nggak pernah mau nyanyi lagu original. Saya bilang, mau Mas, dia bilang gitu. Ya udah yuk, saya bilang gitu. Terus dia bilang saya ada lagu, ya udah dengerin lagunya, saya bilang. Akhirnya dengerin lagunya itu sebelum pandemi itu. Dengerin lagunya, kita bongkar kiri bongkar kanan, bertiga kita workshop. Saya, Lucky sama Bung mana ya? Sama Soekarno Syahrir dipanggilnya Bung Karno. Nah, ya pemain piano hebat itu. Nah terus waktu ya itu pertama kali saya ketemu Bung juga gitu. Yang saya amazed sama Bung adalah gini, dia cowok tapi permainan pianonya tuh nggak seperti kayak orang kalau cowok main piano gitu. Dia benar-benar kena saya waktu itu. Nah terus sudah akhirnya kita workshop bertiga lagu itu. Di saat itu juga kita dapat dua versi dari lagu itu. Satu mau dibikin seperti yang naik di YouTube sekarang kemarin hari Jumat. Yang satu lagi kita masukin itu studio version. Jadi itu ada bandnya segala macam. Nah, kenapa mau sama Lucky ya? Nggak tahu ya. Waktu itu hati saya bicara begitu karena saya percaya bahwa dalam hidup nggak ada yang kebetulan sih. Jadi memang waktu itu mungkin connect, ngobrol, iya, terus akhirnya mungkin kalau Lucky waktu itu nggak duet dengan Ria, mungkin tidak akan kejadian ini ya. Kita nggak tahu ya, nggak tahu kedepannya gimana. Jadi saya sendiri juga belum terlalu tahu vokalnya Lucky yang aslinya seperti apa. Karena kan yang saya tahu dia nge-cover lagunya orang gitu. Itu yang saya tahu. Nah, setelah di project ini saya baru tahu vokalnya dia kayak begitu. Terus saya bilang, oh kalau gitu bikinnya begini aja deh musiknya. Itu sih, jadi buat saya suatu hal yang challenging, buat saya suatu hal yang unik. Ya kepengen juga sih, kepengen punya konten kayak begini. Dan ini juga di dalam satu album ini ada 5 lagu, tapi satu lagu dibikin 2 versi dan nggak semuanya musiknya sama seperti lagu Satu Hari Sempurna. Ada macam-macam. Ada yang model disco 80s juga ada. Saya rasa itu aja Mas. Mungkin pertanyaannya yang Lucky saya kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bingung nih mau jawabnya gimana ya. Intinya kalau saya sebagai seorang pekerja seni, saya hanya ingin berkarya Mas. Di luar apapun pendatang baru yang sedang banyak bermunculan, justru saya sangat appreciate dengan kehadiran mereka. Memang latar belakang saya berawal dari penyanyi festival. Saya banyak sekali dari panggung ke panggung festival saya jalanin, dan memang karakter vokal saya ini memang orang yang sudah mengenal saya adalah suara festival. Mungkin awalnya saya sempat meragukan keberadaan saya di industri karena saya tahu lah ya banyak sekali dan kita dengar yang suara-suara di industri itu modelnya kayak gimana gitu ya. Nah sementara saya mempunyai gift dari Allah yang dititipkan, saya hanya bisa memberikan yang terbaik. Kalau memang itu diterima, alhamdulillah. Tetapi kalau memang tidak, ya saya kembali serahkan kepada Tuhan. Dan apapun saya selalu jalani dengan ikhlas dan saya tulus. Saya tidak mencari popularitas, saya tidak mencari sesuatu gimmick-gimmick atau apapun. Di sini saya tulus untuk berkarya. Ya semoga ini bisa mewarnai belatika musik Indonesia yang sekarang sedang ramai ya. Nah, jadi saya yakin rezeki orang itu sudah ada ya masing-masing. Jadi silakan orang bisa memilih dan menyukai.
Dan untuk di lagu ini memang saya juga tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya ini akan bisa terwujud, karena saya bukan pencipta lagu seperti pencipta lagu yang lainnya yang sudah piawai sekali menciptakan lagu. Saya tidak bisa bermain instrumen musik, saya hanya bisa bernyanyi. Maka dari itu pada saat itu saya minta tolong dengan Bung Karno, which is sahabat saya, yang bisa menerjemahkan apa yang saya mau, notasi-notasi seperti apa yang saya mau. Karena saya hanya bisa menulis lirik ya. Seperti Masnya bilang, mungkin ya ini memang udah jalannya, dan Bismillahirrahmanirrahim aja. Saya ngikutin seperti air mengalir. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya seperti saya bilang tadi bahwa saya yakin setiap penyanyi yang ada di seluruh dunia ini mempunyai ciri khas masing-masing ya. Di luar dari latar belakangnya, di luar dari apapun yang mereka jalani, tapi saya yakin masing-masing penyanyi mempunyai pasarnya sendiri dan mempunyai fans setianya juga sendiri. Nah, saya berangkat dari festival ke festival itu adalah sebagai batu loncatan sebenarnya, yang mungkin pada akhirnya Tuhan membawa saya akhirnya bisa terjun ke industri. Nah, memang saya akui ya, kalau di industri musik Indonesia ini memang nggak bisa ditebak ya, Mas ya. Semuanya serba random gitu ya. Jadi kalau memang lagi zamannya ini, ikutin zamannya ini. Tapi saya yakin bahwa saya sebagai seorang pekerja seni, saya dengan tulus dan ikhlas apapun yang saya jalani, dan adapun pintu rezeki yang saya dapat, saya selalu mengikuti seperti air yang mengalir. Jadi perkara untuk kalau memang ini bisa diterima atau enggak, ya saya lebih berserah sih, Mas ya. Untuk trik-trik atau strategi pun juga saya bukan tipikal orang yang terlalu ambisius dalam mengejar popularitas ya, tapi saya tetap yakin dan optimis bahwa orang-orang di belakang saya yang telah mensupport dan memberikan kepercayaan dengan begitu banyak kasih sayangnya, walaupun saya juga jarang bertemu, tetapi alhamdulillah kami masih bisa keep in touch dan mereka selalu mensupport. Bahkan sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh fans saya yang tahu keberadaan saya di industri, karena kan kemarin-kemarin saya selalu mengeluarkan karya-karya yang memang membawakan lagu-lagu lama dan lagu-lagu lama yang di-recycle ulang. Tapi alhamdulillah ya, mungkin Tuhan memberikan jalan di sini dengan JK Records, akhirnya saya bisa naik satu step untuk berkarya dan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan ini juga challenging banget buat saya. Untuk pertama kalinya saya bisa membawakan lagu ciptaan sendiri, dibantu dengan